Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, sesungguhnya urusan itu sangat berat. Ini sangat berat kalau kayak ini. Bakal diputar di sana rekaman-rekaman itu. Nah, jadi sebelum mati kita disuruh Nabi, disuruh Al-Quran supaya maedit dulu rekaman itu, diedit. Karena pajang bakal dilihat akan di sana. Nah, kita orang memvideo juga, orang menggambarkan, diedit tuh supaya nang bungasnya aja kelihatan. Nang ada bungasnya dihapus, nang kurang pasnya dihapus supaya tinggal nang bagus-bagusnya. Nah, kayak itu orang hendak mati itu diedit dengan tobat. Diedit supaya dalam buku album gitu tuh hanya tersisa yang bagus-bagusnya, yang nyaman-nyamannya dilihat. Maka alangkah besarnya kesulitan hari yang tidak dimaafkan padanya dengan satu langkah pun, dan tidak dimaafkan padanya dari satu tamparan dan dari satu kata-kata, sehingga dibalas sebagai orang yang teraniaya dari orang yang menganiaya. Minta ampun tuh di sini. Di akhirat kada ada lagi. Minta maaf lah aku malam nampilingi kamu, kada kawal lagi kalau di akhirat. Kalau di dunia itu tempatnya, tempat minta ampun. Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahul ibada uratan ghubran buhma. Artinya Allah mengumpulkan hamba-hamba dalam keadaan telanjang, berdebu, lagi buhma. Anas berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, apa buhma itu wahai Rasulullah? Apa itu buhma? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ma'ahum syai' thumma yunadihim rabbuhum ta'ala bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Anal malik anad dayyan la yanbaghi li ahadin min ahli jannah ay yadkhulal jannah wa li ahadin min ahli nar alaihi mazlimatun hatta iktassahu minhu wa li ahadin min ahli nar ay yadkhulan nar wa li ahadin min ahli jannah inda mazlimatun hatta iktassahu minhu hatta latmah. Artinya tidak ada sesuatu bersama mereka. Itu artinya buhma. Kemudian Tuhan mereka yang maha tinggi berseru kepada mereka dengan suara yang dapat didengar oleh orang yang jauh, sebagaimana dapat didengar oleh orang yang dekat. Aku adalah raja, ajar Tuhan. Aku adalah raja. Aku adalah orang yang maha pembalas. Tidak pantas bagi seseorang dari penghuni surga masuk surga, sedangkan bagi seseorang dari penghuni neraka atasnya ada kezaliman. Sehingga aku mengambil kisas balasan setimpal daripadanya bagi penghuni neraka itu. Dan tidak seyogianya bagi seseorang dari penghuni neraka masuk neraka, sedangkan seseorang dari penghuni surga yang tidak ada padanya kezaliman, sehingga aku mengambil kisas balas baginya dari penghuni neraka itu. Sehingga tamparan pun, misalnya orang ini masuk surga, padahal di neraka itu ada orang yang ditamparnya, padahal di neraka ada orang yang pernah ditamparnya dalam dunia. Ini ke surga, kada pantas masuk surga sebelum dikembalikan dulu. Disuruh orang neraka tadi naik, tampar lu sekali, tamparnya hanya masuk surga. Nah, orang neraka pun demikian juga. Kami bertanya bagaimana, dan sesungguhnya kami datang kepada Allah dalam keadaan telanjang berdebu, lagi tidak ada sesuatu bersama kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, bil hasanat was sayyi'at. Ke surga hari kiamat bertelanjang, ya apa wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, bil hasanat was sayyi'at, artinya dengan amal-amal kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Maka bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah yang saleh,
dari kezaliman kepada hamba-hamba dengan mengambil harta mereka. Jangan sampai mati kita ada membawa sedikit pun harta orang, membentangkan, mengisahkan kehormatan mereka, menyempitkan hati mereka, berbuat jahat kepada para makhluk dalam pergaulan-pergaulan mereka. Sesungguhnya di antara hamba dan Allah Ta'ala ada kekhususan, maka ampunan kepadanya itu lebih cepat. Kalau kita dengan Allah itu ada kekhususan, sehingga begitu mudah diampunkan oleh Allah. Ujar Nabi, az-zulmu salasah, kezaliman itu ada 3 jenisnya. Az-zulmun la yaghfiruhullah. Pertama, ada kezaliman yang tidak bakal diampuni oleh Allah. Wa zulmun yaghfiruh, ada kezaliman yang bakal diampuni oleh Allah. Wa zulmun la yatrukuh, ada kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, akan diproses artinya. Fa ammal zulmun ladzi la yaghfiruh fasyirku billah. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah, syirik, menyekutukan Allah. Itu orang yang paling zalim. Zalimnya bahkan kepada Allah, menzalim Allah, menyekutukan Allah itu menzalim Allah. Itu kezaliman yang kada bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kekal abadi di dalam neraka. Wa amma zulmul ladzi yaghfiruhu zulmul ibad anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim. Yang kedua, ada kezaliman yang diampuni oleh Allah, yaitu zalimnya hamba terhadap diri mereka sendiri pada hubungan mereka dengan Allah. Nah, ini zalim kepada diri sendiri. Misalnya laki-laki memakai emas, laki-laki memakai sutra, perempuan memakai emas melebihi batas, melampau batas, minum arak. Itu orang zalim kepada dirinya sendiri, hubungannya hanya dengan dia dan Allah. Nah, ini diampuni oleh Allah. Bila banyak amal kebaikannya, ini hilang. Bila banyak amal kebaikan, ini hilang. Nang dosa dengan Allah nih, dosa kita dengan Allah, tadi contohnya, karena kalau ditimbang itu kalah, banyak yang baiknya, selamat. Nah, yang ketiga, wa amma zulmul ladzi la yatrukuh, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, fa zulmul ibad ba'dihim ba'dha. Zalimnya seorang hamba dengan hamba yang lain, walaupun menang timbangan amal. Timbang amal kebaikan, amal kejahatan, menang amal kebaikan. Tapi ini ada menzalim orang dalam dunia, baik hartanya, baik pribadinya, baik tubuhnya. Ini akan diproses, ada bisa langsung ke surga. Padahal ini orangnya ahli sembahyang, ahli puasa, ahli salawat, timbangan amalnya sudah menang. Tapi ini ada menzalim orang dalam dunia, kada bisa langsung ke surga, diproses dulu. Nah, diproses dulu. Yang tadi, mana pernah ditamparnya, tampar dulu. Mana pernah disakitinya, sakiti dulu. Nah, itu kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dosa-dosa terhadap Allah tadi, bila sudah banyak amal kebaikan, tinggal habis. Sesungguhnya di antara hamba dan Allah Ta'ala ada kekhususan. Kalau kita dengan Allah itu ada khusus, maka ampunan kepadanya itu lebih cepat. Tetapi kalau kita dengan kita, nah itu yang akan diproses panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.